asfil akhir wa lam yatasib bi akhiri syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan wa taqdiruhu huwa ilal jawfi ila harfu jarin al jawfi majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad. Sab'atu afrodin sab'atu khabarun mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Afrodin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad. Ma yasiru ila jawfi bin nisyani ma ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in badal yasilu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li annahu fi'lun mudhari'un asfahil akhir wa lam yatasib bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan wa taqdiruhu huwa ilal jawfi ila rijan al jawfi majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad. Binisyanin bi arbijan nisyanin majrurun bi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad. Aw jahlin aw harwatin jahlin ma'tufun al majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad. Aw ikrahin aw harwatin ikrahin majrurun ma'tufun al majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad. Wa bi jarayani wa harwatin bi jarayani bi harfu jarin jarayani majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Riqin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad. Bima biha bijarin ma ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarrin majrurun. Baina asnani baina zarful makan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Asnani mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu jam'u taksir wa huwa mudhaf. Al-ha dhamirun barizun muttasilun mabniun al kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa qad wa harfun min qad harfun wa huwa alamatul fi'li ajaza fi'lun madin mabniun ala al-fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan wa taqdiruhu huwa an majjihi an harfu jarrin majji majrurun bi an wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Al-ha dhamirun barizun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Li udrihi li harfu jarrin udri majrurun bi lam wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Al-ha dhamirun muttasilun mabniun ala al-kasri fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Wa ma ismul mausul mabniun ala sukun wa sala fi'lun madin mabniun ala al-fathi ila wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan wa taqdiruhu huwa ilal jawfi ila al-jarrin al-jawfi majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad. Wa kana wa kana fi'lun madin naqisun fi'lun madin naqisun mabniun ala al-fathi tarfa'u ismahu tansibul khabar wasmu kana dhamirun mustatirun jawazan wa taqdiruhu huwa gubara tariqin gubara tariqin khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi farihatun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Tariqin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li annahu ismun mufrad. Wa ma ma ismul mausul mabniun ala sukun wa sala terjemahin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzal fasal bermula ini itu fasal allazi bermula perkara la yufiru yang tidak membatalkan apa allazi mimma dari apa yasiru yang sampai apa ilal jawfi kepada lambung sab'atu afrodin itu ada 7 perkara. Ma rupanya perkara yasiru yang sampai apa ilal jawfi kepada lambung binisyani dengan sebab rupa au jahlin atau apa-apa yang sampai ke lambung dengan sebab jahal ketidaktahuan au ikrohin atau apa-apa yang sampai ke lambung dengan sebab dipaksa. Wa bijaro yani dan dengan mengalirkan ludah bima dengan apa-apa baina asnanihi di antara gigi orang yang berpuasa. Wa qad ajaza dan sungguh telah susah sokoman an majjihi dari meludahkannya di uzrihi karena terdapat uzur untuk meludahkannya.
wama dan apa-apa, wama dan rupanya apa-apa, wasola yang sampai opoma ilal jaufi kepada lambung, wakana dan adanya opoma bubaratorikin itu debu jalanan. Wama dan rupanya apa-apa, wasola yang sampai opoma ilaihi kepadanya lambung, wakana dan adanya opoma borbalata dakikin itu tepung terigu, auzubaban atau itu yang ada opoma zubaban atau yang ada opoma zubaban itu lalat toirun yang terbang aunahu atau itu selain. Silakan dijelaskan. Langsung al-ma'na ya, jelasin al-ma'na. Baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Antum nggak usah diterjemahin ya. Al-ma'na ini langsung baca disyarahkan. Allazi la yuftiru mimma yasilu ilal jawfi sab'atu afrad. Al-ma'na allazi la yuftiru Langsung terjemahin aja. Langsung terjemahin. Jadi ada bagi orang yang berpuasa sesuatu yang sampai ke lambung itu tidak membatalkan puasa melalui lubang terbuka. Itu ada berapa? Ada 7 perkara. Dan ucapan ini seperti pengecualian dari ucapan para musannif, dari ucapan ulama yang menjelaskan tentang perkara yang membatalkan puasa. Apa ucapan tersebut? Yaitu batal bagi orang yang berpuasa yaitu setiap sesuatu yang sampai ke lambung dari lubang-lubang terbuka. Maka ucapan ini sebagai pengecualian dari ucapan ulama-ulama tadi bahwasanya enggak semua yang sampai ke lambung itu membatalkan puasa, tetapi ada sesuatu yang sampai ke lambung itu membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa. Apa aja sesuatu tersebut? Al-awwalu min sabati al-mazkur. Itu yang pertama, sesuatu yang sampai ke lambung dengan sebab lupa bagi orang yang berpuasa. Jadi maksudnya adalah setiap Ulangi yang pertama Pak. Yang pertama, ma wasala ila binisiani lisum. Itu apa-apa yang sampai ke lambung dengan sebab lupa bagi orang yang berpuasa. Jadi maksudnya adalah jika ada orang, misalnya ada orang yang biasanya pada jam 9 pagi kecanduan merokok sama ngudut. Kemudian ketika bulan puasa karena dia sudah kecanduan pada jam 9 pagi selalu melakukan itu, maka dengan lupa dia pada bulan puasa merokok dan ngudut. Sama gue ngudut merokok. Ngopi ya le. Astagfirullahaladzim ngudut sama merokok sama gue. Merokok sama ngopi. Ya ngerokok. Merokok sama ngopi. Terus uduk. Merokok sama ngopi. Maka pada keadaan ini syariat mengatakan bahwa orang yang melakukan tersebut tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia melakukan perkara tersebut dengan lupa. Karena seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, betul, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimmu shaumahu fa inna ma at'amahu Allah ta'ala wa saqahu. Rawahu Syaikhan, atau ada yang mengatakan muttafaqun alaih. Yang artinya adalah barang siapa lupa dalam keadaan puasa, kemudian ia makan atau minum, maka hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Karena apa? Karena sesungguhnya pada hakikatnya yang memberikan makanan dan minuman kepada dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam riwayat lain ada yang mengatakan bahwa la qada'a alaihi. Itu di dalam riwayat lain tidak wajib mengqadha. Jika permasalahan tentang makan atau minumnya banyak, itu bisa ditanyakan nanti di sisi pertanyaan. Yang kedua, ma wasala ilaihi bijahlin. Itu apa-apa yang sampai ke lambung sebab bodoh atau ketidaktahuan. Dan musannif di sini menjelaskan ma'al uzri. Itu jahalnya dengan sebab uzur.
Ada berapa unsurnya? Ada 3. Yang pertama sebab ia baru masuk Islam. Dan orang yang tersebut tidak mengetahui bahwa perkara yang ia lakukan itu membatalkan puasa. Contohnya ia melakukan jima pada bulan puasa. Padahal kita mengetahui bahwa jima itu membatalkan puasa. Kan begitu? Ya, begitu. Ya, betul begitu. Maka karena dia tidak mengetahui apa-apa yang membatalkan puasa, sebab kejahalan dia dan sebab dia baru masuk Islam, syariat mengatakan bahwa dia itu pasti tidak batal. Kenapa? Karena dia mempunyai sebab jahil, ketidaktahuan. Yang kedua, sebab jauh dari ulama. Contohnya, rumah ulama ada di Sabang, rumah si jahalnya ada di Merauke. Dan jarak antara rumah orang yang jahil dan ulama tersebut jaraknya sangat jauh. Merauke dan Sabang jauh. Maka jika dia belum mengetahui hukum membatalkan puasa dan ingin belajar dari ulama, tapi jarak antara rumah dia jauh dengan ulama tersebut, maka jika dia melakukan sesuatu perkara yang membatalkan, jika ia memasukkan sesuatu ke dalam lambungnya, padahal dia tidak tahu hukumnya, padahal dia tidak mengetahui bahwa perkara tersebut membatalkan puasa, maka puasa dia tetap tidak batal. Puasa dia tidak batal. Yang ketiga adalah masalah itu adalah yang sampai kepada dia adalah masalah yang ringan, seperti memasukkan kayu ke dalam kuping. Orang yang jahil tersebut tidak mengetahui bahwa memasukkan kayu ke kuping itu membatalkan puasa. Padahal kita tahu bahwa memasukkan kayu ke dalam kuping membatalkan puasa. Apa dalilnya? Dalilnya itu dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Aftarna ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaibin summa tala'atis syamsu. Rawahu Bukhari. Itu dari Asma binti Abi Bakar. Beliau pernah berkata bahwa kami pernah berbuka di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari yang mendung. Lalu tiba-tiba muncul matahari. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadisnya. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa para sahabat itu berbuka pada siang hari. Dalam kurung para sahabat tidak mengetahui bahwa hari tersebut belum maghrib. Tapi sahabat menyangka bahwa hari tersebut sudah maghrib. Maka jika ketidaktahuan itu membatalkan puasa, pasti Rasulullah SAW sudah memerintahkan para sahabat untuk mengqadha salatnya. Akan tetapi di sini Rasulullah SAW tidak memerintahkan apa-apa. Dalam kurung hanya diam saja. Yang ketiga, perkara yang selanjutnya itu ma wasala ilal jawfi bi ikrahi. Apa-apa yang sampai ke lambung dengan sebab dipaksa. Misalnya si Zaid dia dipaksa oleh si Amr untuk memasukkan makanan ke dalam tubuhnya, dan dia padahal si Zaid ini sedang dalam keadaan berpuasa. Maka pada keadaan ini, jika si Zaid memasukkan makanan tersebut ke dalam lambungnya, tidak batal puasanya. Kenapa? Karena si Zaid ini melakukannya dengan sebab terpaksa atau dipaksa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, inna Allaha rafa'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dari umatku, dosa ketika mereka dalam keadaan keliru, lupa dan dipaksa. Maka jika seseorang dipaksa untuk memasukkan sesuatu ke dalam lambungnya, itu tidak membatalkan puasa. Karena ada dalilnya yang tadi saya sebutkan. Yang keempat, ma wasala ilal jawfi bi jarayani liqin bima baina asnanihi wa qad ajza'an wajhihi li uzhi.
Itu apa-apa yang sampai ke lambung dengan mengalirkan ludah. Dengan apa-apa di antara gigi-gigi dan sungguh telah susah dari meludahkannya karena terdapat uzur. Jadi apabila terdapat makanan di sela-sela gigi, lalu ludah tertelan bersama sisa makanan dengan sendirinya tanpa disengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasa kalau tidak dapat memisahkan makanan dari ludahnya. Tetapi kalau ia bisa memisahkan makanan dari ludahnya, maka itu batal puasa. Maka batal puasanya. Seperti yang berada pada kitab Fathul Mu'in, itu dengan musonif yang bernama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. Itu beliau berkata, "Lau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riqu bi tam'ihi la bi qasdihi lam yuftir in ajaza an tamyizihi wa in taraka at-takhallul lailan ma'a ilmihi bi baqaihi wa bi jarayani riqihi bihi naharan li annahu innama yukhatabu bihi ma in qadara alaihi ma halas sawmi lakin yata'akkadu at-takhallulu ba'da tasahhuri." Yang artinya apabila terdapat makanan di sela-sela gigi, lalu ludah tertelan beserta sisa makanan ke perutnya dengan sendirinya tanpa disengaja, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Itu dengan syarat kalau tidak dapat memisahkan dari ludahnya. Untuk membuangnya walaupun ia tidak membersihkannya dengan tusuk gigi atau sikat gigi pada malam hari, serta ia mengetahui ada sisa makanan itu pada siang hari, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena sesungguhnya orang dituntut memisahkan sisa makanan dan membuangnya. Kalau ia mampu memisahkan dan membuangnya ketika berpuasa, tapi disunahkan angkat membersihkan gigi itu sesudah sahur. Jadi maksudnya di sini adalah jika seseorang mengalirkan ludahnya dalam kurung mengalirkannya sendiri tanpa disengaja, kemudian ke bawah makanan yang terdapat di sela-sela gigi, jika ia tidak dapat memisahkan antara makanan dengan ludahnya, maka tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Tapi jika ia dapat memisahkan antara makanan dan ludahnya, maka itu membatalkan puasa. Dan di dalam kitab dan seperti di dalam pada Sahih Fiqih As-Sunnah pada juz 2 halaman 118, yaitu adalah ucapannya seperti masih ada makanan yang ikut pada air ludah dan itu jumlahnya sedikit serta sulit dihindari, dan juga seperti darah pada gigi yang ikut bersama air ludah dan jumlahnya sedikit, maka seperti ini tidak mengapa jika tertelan. Namun jika darah atau makanan lebih banyak dari air ludah yang tertelan lalu tertelan puasa, maka puasanya menjadi batal. Jadi jika antara ludah dengan makanannya banyakkan makanannya, maka batal puasanya. Atau antara ludah dengan darah banyakkan darahnya, maka batal puasa. Tetapi kalau antara makanan sama ludahnya masih banyakkan ludahnya, ini tidak membatalkan puasa. Al-khamisu minha ma wasala ilahi wa kana gubara tariqin ay wa nahwihi. Itu adalah apa-apa yang sampai ke lambung dan adanya ma itu berupa debu jalanan. Jadi jika ada seseorang ketika lagi berpuasa, kemudian ada debu jalanan masuk ke dalam mulutnya dan itu sampai ke lambung, maka ini tidak membatalkan puasa. Tetapi di sini ulama berbeda pendapat. Itu pendapat Imam Romli dengan pendapat Imam Ibnu Hajar. Pendapat Imam Romli yaitu mengatakan bahwa
tidak dibedakan antara debu yang sedikit dengan debu yang banyak, atau debu yang suci dan debu yang najis. Dan tidak dibedakan mau dia sengaja atau tidak sengaja membuka mulutnya. Dan ini pendapat menurut Imam Rawi. Tetapi Imam Ibnu Hajar juga berkata di dalam kitab Tuhfah, anan najis ayadul mutlaqan. Sesungguhnya debu yang najis itu membahayakan. Apa membahayakan? Membahayakan, membatalkan puasa. Wa anna tahira in lam yata'ammadhu ufiya an qalilihi wa kasirihi. Tetapi jika debu yang suci, jika dia tidak sengaja maka dimaafkan, mau yang sedikit atau yang banyak. Wa illa, tapi jika ia sengaja maka hanya dimaafkan yang sedikit saja. As-sadisu minha ma wasala ilaihi wa kana min ghurbalati daqiqin ay wa nahwihi. Wa yati fiha ma fil kibari minal khilaf. Itu di sini Musonif menjelaskan bahwa perkara yang keenam adalah apa-apa yang sampai ke lambung dan adanya ma itu berupa tepung terigu. Musonif mengatakan di sini bahwa hukumnya seperti hukum debu jalanan. Jadi mesti jelasin lagi biar itu waktunya. As-sabi'u minha ma wasala ilaihi wa kana subaban qa'iran aw nahwi babaun. Itu yang ke perkara yang 7 yang terakhir adalah apa-apa yang sampai ke lambung dan adanya ma itu berupa lalat yang terbang atau selainnya seperti nyamuk. Seperti nyamuk. Penjelasannya. Jadi kalau kita sengaja membuka mulut untuk memasukkan lalat tersebut ke dalam mulut tanpa ada fi'il, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi jika ia sengaja mengeluarkan lalatnya dengan sengaja, maka batal puasanya. Mau menimbulkan darurat ada tidak. Iya. Tapi kalau menimbulkan mudarat maka tidak apa-apa membiarkan lalatnya di dalamnya dan wajib qada. Maksudnya di sini adalah penjelasannya kita boleh memasukkan lalat. Kita boleh misalnya seperti ini, gitu. Kita sambil nungguin lalat masuk itu nggak apa-apa. Jika tidak ada fi'il, maka tidak batal puasanya. Jika ia diam doang, tiba-tiba ada lalat masuk, itu tidak batal puasanya. Tetapi jika dia sengaja untuk mengeluarkannya, mau ada mudarat atau tidak, itu batal puasa bagi dia. Tapi jika ia takut ada mudarat jika dia itu mengeluarkannya, maka nggak apa-apa membiarkan lalatnya di dalam dan wajib qada puasa. Tetapi jika ia sengaja membuka mulutnya dan terdapat fi'il, terdapat pekerjaannya. Contohnya lagi mangap, ada lalat lewatnya sini, langsung ditangkap, hop, kenyang. Maka itu batal puasanya secara mutlak. Sudah? Ya. Jadi setiap peserta itu dikasih waktu 15 menit untuk menjelaskan dan i'rab serta terjemah itu ya. 15 menit ya. Minimal banget 15 menit. Maksimal 15 menit. Baik, selanjutnya saya akan mempersilakan buat guru-guru dulu, para asatid dan juga peserta. Asatid dulu dah untuk memberikan pertanyaan, karena kolam pertanyaan saya sudah siapkan penilaiannya ada 8 kolam. Umpamanya ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan Bang Usman juga untuk bertanya. Kalau udah mulai bertanya, ayo silakan. Keluar, tanya dulu. Ini Ustaz. Telepon aja nih aja. Sudah mulai.